Oke, selamat pagi Bapak Ibu di kelas RPL Asmat ya, kelas istimewa bagi kami semua. Selamat datang di mata kuliah Etika Administrasi. Kita ini sudah minggu Ya, ke-13 selamat ya. pagi, Bu. Iya, Pagi Bu. Pak Alcet, Pak Hendrikus, pagi Pak. Ini yang paling semangat Ya, nih, selamat pagi, Bu. paling semangat menginformasikan kelas ini ya. Jadi pagi Pak Hubertus, juga ada Ibu Valda, sudah bergabung, Pak Frois, Pak Stefanus, Pak Hendrikus juga, sama Ibu Rahmawati Taher. Baik, kita mulai saja supaya menyingkat waktu, supaya teman-teman semua yang sedang bertugas bisa fokus Terima dengan kasih, Bu. tugasnya nanti. Dan bagi yang mungkin terlambat masuk ke Zoom atau tidak bisa bergabung karena jaringan, bisa menonton ulang rekaman video ini kapanpun teman-teman dan Bapak Ibu punya waktu luang. Begitu. Baik, kita mulai saja di minggu ke-13. Wah, ini dikit lagi sudah ujian semester ya, Bapak Ibu. Iya, 3 Bu. pertemuan lagi, cepat sekali. Ini kelas ngebut banget ini ya. Nah, ini Iya. minggu ke-13 kita punya topik berbeda. Topik kali ini adalah terkait tentang motivasi bekerja. Nah, pasti semua yang kita pahami tentang motivasi sama ya, hampir sama, yaitu dorongan dalam diri supaya kita punya keinginan bekerja, motivasi. Nah, ada hubungannya Bapak Ibu motivasi nanti dengan semangat. Nah, ada juga hubungannya dengan etos atau bagaimana menghasilkan pekerjaan yang baik, yang bagus, yang kinerjanya itu ada kualitasnya. Nah, itu dimaksud dengan etos bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa motivasinya nih Bapak Ibu memilih untuk bekerja atau mencari uang? Motivasi paling besar apa sih? Coba Pak Hendrikus, apa motivasi Pak Hendrikus bekerja, Pak Hendrikus? Ya, iya, Ibu, permisi. Motivasi yang paling besar itu untuk menambah pengalaman, begitu. Pengalaman, oke mantap. Setelah punya pengalaman, Pak Hendrikus rencananya mau bagaimana ke depannya di tempat kerja Pak Hendrikus? Apakah ingin menaikkan Rencananya posisi? ke depan dengan adanya pengalaman kita bisa membuat perubahan-perubahan, begitu, Ibu. Oke, betul. Itu saya setuju ya. Dengan ada pengalaman, kita nanti dipercaya banyak orang untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ya, Pak Hendrikus, untuk lingkungan sekitar kita. Iya, Bu. Oke, good. Jawabannya bagus. Silakan Pak Elcet. Sekarang, motivasinya apa nih Pak Elcet bekerja? Oke, terima kasih, Bu. Baik. Motivasi dalam bekerja itu supaya kita membuat diri kita semangat kerja dan untuk menjadikan Mhm. sebagai masa masa depan di kemudian hari buat diri sendiri dan eh, apa namanya bagi generasi-generasi nanti yang akan datang begitu. Oke, ada manfaatnya untuk kita dan keluarga ke depan nanti ya, Pak Elcet ya. Ya, Bu. Kalau kita Ya, Bu. punya motivasi atau keinginan untuk bekerja. Oke, mungkin Bu Valda, Bu Valda, kira-kira apa motivasi Ibu nih kok mau pagi-pagi bangun terus masuk ke kantor itu ada apa ya Bu? Wah, tujuannya apa ini? Motivasinya sebenarnya mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Kita banyak pengalaman di tempat kerja. Bisa dengar, Bu? Iya bisa, ya. Ya, seperti sama kayak teman-teman yang lain, motivasinya banyak hal. Karena apalagi kalau kayak kita ya, mungkin selain motivasi kita bekerja adalah karena untuk memenuhi kebutuhan, banyak pengalaman yang kita bisa dapat. Kita bangun pagi kerja sebenarnya juga motivasi bekerja itu sebenarnya banyak. Banyak. Kalau di tempat Oke. kerja kita juga di tempat kerja kita teman-teman semuanya berpikirannya positif, saling mendukung, sebenarnya motivasi kerja pimpinannya juga baik, itu sebenarnya tambah memotivasi lagi. Iya betul. Memotivasi supaya bisa kerja lebih baik, di lingkungan dengan orang-orang teman bekerja juga yang sangat baik, pimpinan yang mendukung,
teman-teman juga yang selalu berpikir yang positif, sehingga motivasi kerja itu lebih wow begitu. Sehingga apa juga yang kita bisa dapatkan dari bekerja, kita bisa bagi apa yang kita tahu, kita bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Dan Iya. juga di saat kita motivasi kita kerja, di saat kita bekerja, di saat lelah kita dapat hasilnya, ya kita mungkin bisa pergi jalan-jalan. Ya, itu Mungkin itu motivasinya ya. salah satunya. Oke, saya Kita kan setuju Bu Falda, iya, saya kita setuju. kan bekerja untuk itu. Kita bekerja bagaimana Iya. supaya kita motivasinya itu oh gini. Karena namanya kita manusia ada saja pasti tidak puas dengan segala sesuatu. Iya. Jadi motivasi kita kerja seharusnya ada tujuan. Tujuannya saya harus begini nih. Jadi motivasi kerja saya harus besar ini, ada motivasi Banget ini. supaya Ya, ada bisa tujuan berjalan hidup. dengan baik. Iya, Tujuan hidupnya harus ada gitu. betul Ya sekali. gitu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Falda. Wah, luar biasa. Saya setuju ya. Tujuan utama jelas untuk keluarga, menghidupi kita punya keluarga ya, punya anak, suami atau istri, mengembangkan kita punya ketahanan keluarga sendiri, besok anak dan suami istri kita mau makan apa, itu utama ya. Yang paling utama itu jelas orang terkasih di sekeliling kita harus kita pelihara begitu. Itu internal ya, berarti keinginan dalam diri. Kita makanya harus bergerak. Kadang kalau tidak bergerak, kita besok mau makan apa begitu. Lalu yang Iya, Bu. motivasi berikutnya, iya betul ya, harus dari dalam diri, orang tercinta itulah yang membuat kita terus semangat bekerja apapun kondisi. Baru setelah itu kita pikirkan lingkungan ya. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu pasti yang paling dorongan terbesar itu anak, istri, dan suami gitu ya, orang sekitar. Nah, ini yang bikin kita terus semangat. Walaupun lingkungan tidak mengenakkan, kadang dengan ingat anak, ingat istri, suami, kita akhirnya bisa bertahan kembali untuk terus bekerja. Nah, itu Iya, Bu, perlu seperti dijaga ya. Ya, betul. Itu ya. yang motivasi utama kita bekerja ya. Nah, Biasa pagi-pagi kan kalau mau berangkat kerja, ya istri hmm. bilang semangat ya kerjanya. Nah, itulah tambah semangat ya Pak Elcet ya kalau disemangati orang tercinta kita ya. Iya, Itu Bu. dah. Itu yang bikin termotivasi. Nah, motivasi kerja nanti kita bedah lagi. Apakah itu bisa muncul dari luar atau motivasi dari orang lain atau dari dalam. Nah, untuk yang teman-teman bekerjanya belum punya keluarga, itu gimana memotivasinya? Karena ada kemungkinan ya beberapa kantor kalau di sini itu yang mempekerjakan anak-anak muda, anak-anak yang lulusan baru-baru kuliah itu rata-rata belum punya orang terkasih yang mereka harus kasih makan ya. Jadi belum punya tanggung jawab keluarga. Nah, itu motivasi terbesarnya kita masih cari lagi, kadang mereka naik turun gitu ya. Kalau Pak Elcet enak, tiap pagi ada yang menyemangati istrinya, "Semangat ya." Nah, itu kalau yang anak muda belum ada pasangan, apakah bisa semangat terus? Nah, itu yang mungkin jadi tantangan bagi kami yang punya kantor gitu, untuk menyemangati anak-anak muda ini. Karena motivasi terbesar emang dari keluarga sebetulnya ya. Nah, bagaimana dengan yang belum berkeluarga, itu dari mana kita bisa mereka bikin terus semangat? Kita lanjut saja dulu untuk terus memahami apa kaitannya tadi supaya kerja itu terus semangat ya. Perlu ada juga tujuan. Tadi Pak Hendrikus sudah sedikit memberikan jawaban Bapak Ibu tentang ketika tujuan bekerja itu adalah untuk diri sendiri punya pengalaman, artinya Pak Hendrikus itu menginginkan sebuah hasil kerja yang bagus ya. Pasti ya kalau udah bekerja atau mengerjakan suatu target kerja itu ada hasilnya nanti dinilai sama pimpinan. Nah, penilaian ini nanti kaitannya dengan etos. Etos itu hasil kerja. Nah, bukan cuman semangat. Kalau semangat tetapi hasil kerjanya nggak bagus, artinya etos kerjanya nggak bagus. Kalau sudah semangat, terus nanti ketika disuruh membuat presentasi bagus, itu bisa kita nilai etos kerjanya bagus. Nanti dilihat hasil kerjanya sebanding lurus atau tidak dengan semangat dan motivasi, begitu. Karena ini terkait dengan karakter dan juga keyakinan. Wah, saya kalau udah dikasih amanah, saya sudah diberikan kepercayaan, saya harus lakukan ini sungguh-sungguh, dimintanya besok pagi, saya sore sudah selesai, atau 1 jam sudah selesai. Wah, itu berarti etos kerjanya tinggi gitu ya, punya karakter
bahwa harus disiplin kalau bisa memberikan sesuatu melebihi ekspektasi yang diminta pimpinan. Nah, itu disebut dengan etos bekerja. Nah, etos kerja ini kira-kira atau hasil kerja ini dapatnya dari mana ya? Kadang kan kalau udah capek, yang penting selesai deh, nggak harus cepet-cepet. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dapatnya atau semangat untuk bisa hasil kerjanya bagus, itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Valda. Kalau pimpinannya mendukung, teman-temannya membantu memberikan info ketika kami tidak paham, itu akan mempengaruhi hasil kerja kita. Bayangin ya Bapak Ibu kalau kerja temannya nggak bisa kasih info yang kita butuhkan, mereka seperti tidak mau membantu, sibuk sendiri. Nah, itu mempengaruhi kita punya hasil kerja nanti. Padahal kita udah semangat, tapi kok sistem di lingkungan kita nggak mendukung. Nah, akhirnya kita sulit nanti ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Nah, ciri-ciri orang yang punya etos atau punya hasil kerja yang baik itu biasanya kalau kerja sampai serius banget gitu ya. Tadi saya sempat lihat ada yang masih kondisinya masih kerja. Siapa tadi ya? Lupa saya. Oh, ini ada nih Pak. Siapa tadi? Pak Yohanes. Nah, ini Pak Yohanes kelihatan menghayati pekerjaannya. Pak Yohanes Parjoko. Halo Pak, pagi. Ya, pagi Bu. Pagi, Pak Yohanes Aduh, minta lagi maaf. semangat bekerja ya Pak Yo. Bu, di pemeriksaan dan persediaan dari dana bos ini Bu. Wih, mantap. Pak, gimana cara Bapak supaya tiap hari semangat bekerja? Kalau pribadi saya sih, yang penting dari hasil pemeriksaan ini, pemeriksaan untuk khusus saya, pemeriksaan aset dan persediaan bos ya, dana bos. Nah, untuk semangat saya, LPJ-nya itu yang penting bisa sesuai dengan yang di prosedurnya tuh, sesuai prosedurnya. Jadi saya pemeriksaan itu nanti hasilnya itu ada, saya memberikan berita acara hasil pemeriksaan itu sesuai dengan hasil pemeriksaan yang pas. Nah, oke. Terima kasih Pak Yo atas penjelasannya. Berarti taat dengan aturan yang diminta ya Pak Yo ya, supaya semangat ya. Ya. Iya, betul. Nah, ini salah satu yang sudah bisa kita ambil contoh teman-teman dan Bapak Ibu semua, bahwa untuk bisa semangat bekerja itu yakin. Di sini ada ciri-ciri. Jadi Pak Yo ini sudah melakukan praktek atas taat asas ya. Juga punya nilai moral. Jadi kalau mengerjakan tentang dana ya Pak, dana bos ya, sedang mengevaluasi dana bos ya. Itu ada aturan yang harus diikutin. Nah, ketika kita taat aturan, kita disiplin mengerjakan sesuai dengan yang diminta ya. Artinya di sini kita bisa ukur hasil kerja Pak Yo ini nanti pasti rapi dan bagus ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Lanjut lagi. Bu, Iya. Nah, ini mungkin ada ciri yang lain tentang etos kerja yang profesional yang sudah dilakukan. Mungkin teman-teman semua sudah mempraktekkan seperti Pak Yohanes ini juga sudah melakukan praktek etos kerja profesional bahwa bekerja itu panggilan, kalau tidak makan, kalau tidak kerja tidak makan. Nanti kasihan anak sama istri dan juga suami misalnya. Nah, itu sendiri artinya Bapak Ibu sudah menetapkan sebuah standar dalam diri bahwa kerja harus baik, harus benar, harus tepat. Begitu. Karena sudah ada tujuan dalam dirinya masing-masing. Bekerja juga merupakan sebuah ibadah pada Tuhan. Kita di sini hidup mengisi sesuatu yang positif, itu juga artinya kita sudah berkomitmen Bapak Ibu untuk bisa baik dalam kita melakukan apa yang ditugaskan. Nah, apa aja nih yang mempengaruhi kira-kira hasil kerja yang baik? Tadi kan sudah sedikit disinggung, teman-teman, pimpinan, ada aturan yang jelas. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu menemui sebuah kasus atau disuruh mengerjakan tugas oleh pimpinan atau ada tugas begitu, tetapi aturannya mungkin tidak terlalu jelas gitu ya. Artinya kita kerja selalu pakai inisiatif. Nah, itu gimana dong kalau aturannya tidak jelas kan kita mau kerja jadi susah ya. Jadi bingung. Nah, itu bagaimana kira-kira
solusinya ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, misalnya sifatnya dadakan, itu kita belum tahu aturannya gitu. Kita belum begitu jelas dengan apa yang diperintahkan. Ini bisa mempengaruhi hasil kerja. Nah, itu seperti apa kira-kira solusinya ketika dapat pekerjaan belum begitu paham apa yang diperintahkan. Ada yang mau mungkin memberi masukan? Pak Yohanes mungkin, Pak Yohanes Aris. Kalau dapat tugas yang belum begitu paham aturannya atau tidak ada aturan yang jelas atau pimpinan kurang memberikan arahan, itu seperti apa solusi dari Pak Yohanes kalau menurut pengalaman Bapak? Apa yang penting punya inisiatif, yang penting jalan dulu, baru nanti minta diinformasikan atau minta dicek kembali? Ya Ibu, kalau kita kerja dengan hati, kalau kerja dengan hati kita pasti bekerja selalu berjalan dengan lurus. Oke, jadi yang penting dari hatinya sudah ikhlas bekerja ya Bapak. Iya, Iya Ibu. oke, terima kasih. Oke, jadi kalau sudah sungguh-sungguh, Oke. biasanya nanti kita punya sebuah ide gitu ya, sebuah inisiatif atau apa yang harus kita lakukan nih kalau mendadak tidak ada informasi. Biasanya Bapak Ibu kalau informasi tidak jelas dari pimpinan atau apa yang diminta, kita lebih baik bertanya ulang gitu. Kalau masih tidak Ya. jelas, lebih baik dikerjakan dulu semampu kita. Setelah itu kita minta bantuan untuk dicek gitu ya. Kita minta bantuan untuk dicek apakah sudah sesuai yang diminta. Karena tadi kan tidak begitu paham gitu ya aturannya. Nah, kalau sudah dicek ternyata masih ada yang keliru, tidak sesuai, kita bisa perbaiki kembali. Tetapi kalau malah dimarah-marahin, nah itu kita bisa tetap tenang dan jangan sampai ikut marah ya. Ketika lingkungan tidak mendukung, kita jangan ikut-ikutan tersulut emosi gitu. Kita tetap harus tenang dan juga fokus dengan pekerjaan. Begitu, nggih. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk faktor ya. Jadi untuk bisa kerja dengan baik itu ada budaya atau kita punya nilai dalam diri tadi seperti Pak Yohanes ya, kerja harus dengan hati itu nilai atau budaya yang ada dalam diri. Lalu kita harus punya lingkungan yang bagus dan kondusif. Juga ada latar belakang pendidikan, bisa jadi SMA, SMP atau juga kuliah, hasil dari sarjana itu mempengaruhi hasil kerja. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa melihat perbedaan kalau hasil kerja anak SMK atau anak SMA dengan hasil lulusan yang sarjana itu berbeda. Mungkin lebih teliti di anak SMK, kalau sarjana itu mungkin lebih ke bagaimana suka menulis gitu ya, mendata dengan administrasi itu biasanya anak S1, lulusan S1 tuh suka sekali hal yang berkaitan administrasi. Kalau untuk anak-anak SMK, vokasi itu suka sekali pekerjaan lapangan. Jadi nanti hasil kerjanya beda, karakter mereka pendidikannya berbeda. Itu contoh saja begitu ya. Juga nanti hasil kerja yang Bapak Ibu misal tempat tinggalnya beda ya, yang satunya di daerah pegunungan, satunya di daerah yang pesisir di pantai, itu rata-rata nanti hasil kerjanya berbeda. Biasanya yang di pegunungan itu lebih tenang, lebih santai, lebih ini ya tidak terburu-buru karena hawanya dingin kan. Nah, nanti kalau bekerja mengikuti budaya seperti itu. Dan sedang di pesisir orangnya semangat ya karena panas. Nah, biasanya nanti di tempat kerja itu lumayan dia bisa punya ritme yang agak cepat. Nanti akan terlihat perbedaan karakternya ketika bekerja. Begitu, nggih. Ada juga struktur ekonomi, nanti mempengaruhi juga ya. Juga ada motivasi intrinsik yang tadi sudah Bapak Ibu informasikan. Misalnya pengen punya pengalaman, pengen membantu lingkungan lebih baik lagi, melakukan perubahan, itu motivasi dalam diri. Atau bisa jalan-jalan gitu, atau bisa menyenangkan diri sendiri. Nah, itu motivasi dalam diri. Nanti berbeda sekali dari hasil kerja yang teman-teman dan Bapak Ibu sampaikan atau berikan kepada instansi kita.
Yo, lanjut lagi nggih Bapak Ibu ke semangat kerja. Nah, tadi sudah dibahas juga ya semangat kerja. Nah, biar semangat harus ngapain ya? Apakah ada cara gitu? Namanya orang kerja kan naik turun ya Bapak Ibu. Ada kalanya kita capek sama pekerjaan, ada kalanya kita pengen break, pengen istirahat, pengen libur. Nah, tapi kok juga malah makin jenuh. banyak kerjaannya. Nah, itu gimana caranya biar tetap semangat walaupun kita sebenarnya sudah capek sekali dengan banyaknya pekerjaan. Apakah ada trik, Bapak Ibu punya trik sendiri? Iya Bu, Pak saya Bu, Hendrikus atau Pak Elcet dulu? Pak Elcet ya, dulu. Pak Elcet biar ya, semangat nih gimana pas naik turun nih semangatnya pas lagi ya Bu, banyak-banyak ya pekerjaan. seperti, terima kasih Bu, seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa di daerah daerah pesisir itu semangat kerjanya tinggi karena dia memotivasi dirinya secara pribadinya sendiri begitu Bu. Hmm, Ya, oke. Memang betul ya. Biasanya agak sedikit apa ya? Mereka ini punya ritmenya cepat ya kalau orang-orang pesisir ya, itu. Kayak orang-orang Semarang kalau di Jawa tuh ada di bagian Semarang, Jakarta gitu ya, di daerah-daerah utara ya, Pulau Jawa. Berbeda dengan selatannya Pulau Jawa itu kan banyak gunung ya Bapak Ibu. Biasanya orangnya santai banget ya. Jadi ketika dikasih pekerjaannya harus selesai besok itu rata-rata mungkin mereka butuh waktu yang mungkin tidak sama dengan hasil kerja orang yang di pesisir utara. Jadi kita ya, paham. ya Oke. maaf Bu, contohnya seperti kami sudah Bu, juga kami di daerah Hmm, pesisir. Pesisir ini hmm. sekarang di Asmat. Jadi Oh di makanya Asmat. kadang teman-teman semangat kerjanya tinggi karena contoh teman-teman yang lain sering bertanya-tanya tentang link-link Hmm. ibu dosen link mana Nah, itu kan Ya. semangat kerjanya tinggi selalu ingin tahu apakah Betul. ya maksudnya apakah kami ini eh, ketinggalan tentang Info. internet jadi makanya harus Benar. cari tahu gitu Bu. Jadi Ya, etis kerjanya semangat kerjanya sangat tinggi ya begitu. Terima kasih Bu. ya, sama-sama Pak Jet. Ya, saya juga bisa merasakan ini semangat sekali ya. Pasti ini daerah pesisir nih. Pas saya cek, oh emang Asmat dia punya ledokan gitu ya. Kayak posisinya tuh seperti di Kupang ya. Dia pesisir semenanjung begitu. Berarti, wah orang-orangnya Ya, memang semangat ya. Begitu. Oke, jadi kita bisa paham memang letak geografis itu tadi mempengaruhi ciri-ciri orang-orang untuk bekerja. Ciri-ciri bagaimana mereka nanti hasil kerjanya seperti apa. Nah, untuk semangat kerja tadi, mungkin biar terus bisa semangat, itu perlu beberapa sebuah kajian ya, Bapak Ibu. Kajian atau kajian. Ini ada yang bocor suaranya. Oke. Nah, semangat kerja sendiri ini lebih kita bisa pahami tentang hasil pekerjaan juga, tetapi ini lebih ke motivasi atau bisa kita katakan merupakan perasaan dalam diri ya untuk sungguh-sungguh. Jadi kalau motivasi itu kan dorongan. Apa faktor pendorong untuk bisa pagi-pagi bangun gitu. Pagi-pagi sudah harus berangkat dan sudah harus pulang jam 4 atau selesai sore. Itu adalah dorongan tadi misal keluarga, ada dorongan dari keluarga tercinta. Sedangkan semangat sendiri itu kesungguhan. Kalau sudah terdorong, seberapa orang-orang ini sungguh-sungguh gitu. Nah, tadi semangatnya tinggi karena dia mungkin hawanya panas, terbiasa harus gerak. Nah, artinya sungguh-sungguh dalam kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan semangat. Seberapa serius mengerjakan hal-hal yang saat ini kita harus selesaikan. Seberapa serius. Baik, ini beberapa faktor yang bisa mungkin Bapak Ibu lihat di layar ya. Untuk bisa semangat, itu ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini tadi kurang informasi. Coba kita lihat yang paling bawah sebelah kanan. Kalau infonya kurang, misalnya mau kelas ya, tadi mau ada kelas, kalau tidak ada info juga kayaknya kok kurang asik ya, kurang pas ya. Saya maunya ada info tentang link. Nah, artinya tuh akan mempengaruhi semangat. Wah, ketika dapat link rasanya wah langsung cepet-cepet masuk ke link Zoom. Artinya semangatnya muncul lagi. Atau tadi pagi Pak Hendriku sudah tanya Bapak, Ibu, bagaimana hari ini gitu ya? Saya butuh informasi supaya saya bisa punya kesungguhan belajar. Nah, ini termasuk semangat kerja nanti dipengaruhi dari adanya atau tidaknya informasi.
Lalu dari pimpinan atau mungkin dari tim. Nanti kan Bu, Bapak Ibu. bisa bertanya kan? Ya, boleh, silakan. Pak Yohanes silakan. Boleh, langsung aja Pak diskusi kita. Kenapa? Ini mau bertanya saja, bagaimana kalau cara mengatasi rasa jenuh dan rasa bosan dalam bekerja, Ibu? Oh ya, siap Pak Yohanes. Supaya tidak bosan gitu atau gimana melarikan diri dari rasa bosan dengan pekerjaan ya Pak Minum Yohanes. kopi, minum Iya, kopi. minum kopi betul. Yohanes Pak minum Yohanes kopi. minum kopi ya. Kalau udah bosan kerja apa Pak? Ke belakang dulu, rokok dulu, Itu dia kepala Iya, kopi tuh itu Ibu. kopi dulu. Minta istri, sayang-sayang itu langsung sembuh. Iya bisa itu bikin semangat dulu. Oke, setuju sih Pak Yohanes. Kalau Pak Elcet gimana? Pak Elcet, ini kita sharing aja ya supaya tahu teman-teman Iya, Bu, seperti apa ketika bosan dan jenuh. Nanti saya punya trik sendiri, mungkin teman-teman punya trik sendiri. Kita berbagi tips saja supaya nggak bosan-bosan amat kalau kita. Oke, tadi kalau Pak Iya, Yohanes Bu. sudah ya minum kopi dulu keluar Nah, itu dari saya suruh bilang tadi minum kopi. Saya Bu, Oh ya Pak Hendrikus gimana supaya saya tidak Bu. jenuh? Iya. Pada di dinas ini, Bu. Kebetulan Pak Dantos ada bersama dan saya ini. Oh, pantesan suaranya masuk terus ya. Lagi konsultasi dana bos Oh, ini. oke, konsultasi dana bos. Oke, gimana Pak Hendrikus biar tidak jenuh ngurusin dana bos mulu, ntar jenuh. Gimana caranya biar tidak jenuh? Kalau saya di tempat kerja saya, kalau saya duduk di depan monitor terlalu lama, maka saya berusaha untuk cari udara segar di luar. Mungkin ya, kebetulan di sekolah kami itu ada jaringan wifi. Saya bisa langsung duduk nonton YouTube sedikit, baru kembali datang bekerja lagi. Begitu, Bu. Oke, jadi nonton dulu biar agak ringan dulu ya pikirannya Bapak Ibu. Agak slow gitu ya, agak apa istilahnya rileks ya, cari rileks dulu. Iya, Bu, istilahnya kita break sebentar gitu. Relax. Nah, breaknya sebentar itu berapa lama? Jangan-jangan sampai pulang jam 3 baru masuk Enggak, kantor Bu, lagi. kebanyakan ya artinya kan kita ada aturan juga Ah, itu udah. mungkin Ya. 10 menit ya Oh, begitu 10 paling menit. lama 15 menit lah, seperempat jam begitu. Oke, jadi sekitar 10 menit atau seperempat jam. Di jam berapa kira-kira kalau break? Boleh tahu Bapak? Dari jam 10, Bu. Oh, dari jam 10 10. Ya, biasanya. jam Jam 10 sudah. 10 sampai ya 10.15 lah kita break gitu. Oke, Jam 10 istirahat 15 biasanya. break. Nah, tapi maksudnya itu di kantor biasa. Tapi kalau di sekolah ya kadang setengah jam, Bu. Jam 10 sampai setengah 11. Jam istirahat. Ya. Oke, Karena nonton kalau lucu. ya karena kalau jam istirahat sebentar pasti anak-anak kadang bilang, aduh Pak Guru kenapa terlalu cepat masuk? Kita masih mau bermain. Biasa anak-anak pokoknya lama bermain, Bu. Oke, anak-anak pinginnya malah breaknya lama ya kita, supaya Ya. mereka juga dapat istirahat Ya, lama. ya, Bu. Artinya ini kan kami yang sebagian di pedalaman mengajar, Bu. Ke TU tapi sekalian juga mengajar begitu. Oh, Lain dengan teman-teman yang di kota, di perkantoran semacam itu, contohnya Pak Yohanes, Pak Joko yang mereka di kantor begitu. Oke. Oh, berarti sekalian ya dari TU sekalian mengajar. Tapi anak-anak malah Ya, Bu, kami mintanya. rata-rata di pedalaman, di pedesaannya kami di sini. Oke. Bagian besar ya mengajar juga. Mengajar sekaligus sebagai administrasi, luar biasa. Nah, itu Pak, padahal Ya, Bu. anak-anak sudah dikasih istirahat jam 12 kan ya. Jam 12 masih pengen istirahat lagi. Ya, oke, Pak. Ya. Oke, Oke, Bu, jadi makasih. seperti itu. Ya, sama-sama. Sama ya, seperti teman-teman yang lain, selain ngopi, nonton YouTube atau video yang lucu-lucu dulu, biar tidak stres atau biar rileks lah, baru nanti mulai lagi. Ya, itu cara yang paling ampuh untuk saat ini, Bapak dan Ibu, yaitu kita kasih diri kita break sejenak, gitu ya, sambil meminum minuman hangat, atau mungkin minum jus dulu, es dulu, gitu.
baru nanti kembali lagi. Terus kita istirahat, ada jam 12 kita gunakan istirahat sejenak. Memang harus break ya, itu yang paling Iya, Bu. ampuh ya, gunakan waktu break itu sebaik mungkin. Terus kalau pulang ke rumah ya sudah, itu manfaatkan bersama keluarga sebaik mungkin, itu akan istilahnya kita jadi mengisi rasa semangat kembali untuk esok hari. Supaya tidak jenuh itu adalah keluarga sih menurut saya yang paling bisa mempengaruhi kita rileks sejenak itu ya, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, atau menonton hal yang lucu-lucu gitu di televisi atau di video, itu cukup menghibur. Jadi kita menghibur diri kita di sela-sela kesibukan. Jangan lupa selalu tertawa intinya ya Bapak Ibu. Iya, Jangan Bu. lupa selalu menonton hal-hal yang lucu supaya kita tidak terlalu tegang dan akhirnya Iya, jenuh. Bu. Ya, Ya, contohnya setiap mata kuliah, permisi, Bapak ya. Ibu dosen sering saya kasih lawak, Bu, supaya jangan Oh iya, terlalu. ya Pak, benar. Jadi sering-sering aja ya Bapak Ibu yang di RPL Asmat, kan teman-teman senior ini memang terlalu serius. Jadi mungkin saya doang yang nggak terlalu serius ya. Jadi mungkin mereka yang Iya, terlalu serius karena ya begitulah ya, pekerjaannya numpuk jadi fokus, padahal hidup itu perlu bercanda ya. Hidup itu perlu iya, Bu. yang namanya humor dan lawak, tapi kita Iya. jangan lupa pekerjaan. Kalau lupa Ibu, humor kalau nanti cepat tua ya. iya, Bu, betul. Saya baru mau bilang, tapi Ibu sudah duluan deh. Tua boleh secara fisik, tapi semangat dan jiwa harus muda dong. Ya kan fisik menua wajar ya Bapak Ibu, tetapi Iya, Bu. semangat harus tetap jiwa muda. Betul, Bu, ya. yang disebut dengan muda Iya gitu ya. muda rezeki, Bu. Betul, setuju. Oke, itu tadi ya untuk tidak jenuh. Berarti kita harus rilekskan pikiran, menonton hal yang lucu-lucu atau nonton temennya ya supaya temennya itu juga terhibur gitu ya. Temennya terus amat sih Pak, kita kan butuh hiburan. Atau main ngerjain temennya gitu. Nah, itu kan bikin menghibur buat kenang-kenangan ya. Lalu kalau pimpinan yang asik ini atau pimpinan yang mensupport tadi ada yang konfirmasi dana bos gitu ya, kita diajarin misalnya cara mengerjakan yang benar, tugas yang kita tidak tahu kita diinformasikan, nah itu bikin sesuatu jadi kita kerja sungguh-sungguh. Kalau bosnya nggak kasih info yang baik, kita nggak pernah disapa, nggak pernah disemangatin, ya udah kita nggak semangat ya kerjanya, jadi males gitu kerjanya. Aduh, buat apa saya kerja kalau cuman cari duit gitu ya, tapi pimpinan tidak support, saya tidak didengar ya. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini memberikan masukan, Aduh, putus putus, nyambung, Bu, ya. Putus. putus nyambung kayak hubungan cinta ini gimana ya? Oke, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman ya, tadi lagi Iya, asik-asiknya Bu. malah di putus. Iya, Bu, karena dari kemarin-kemarin dan dengan Pak Sapa itu juga dengan Ibu Po jaringannya kayaknya Error. kurang bagus, Bu, di situ. Iya, Iya, mungkin betul. pengaruh dari towernya, mungkin capek juga berdiri terus. Iya, dia harus sedikit istirahat ya tuh nonton lawakan. Tipu lagi. Oke, Iya, Bu, capek lanjut, Bu. Aduh. Justru yang saya suka itu dari teman-teman di wilayah Indonesia Timur atau Tengah itu biasanya lawakannya mereka tuh lucu-lucu. Jadi teman-teman saya itu yang dari Kupang, teman-teman dari Bali misalnya atau dari Papua di daerah lain itu kalau udah ketemu itu lucu sekali kadang ya Bapak Ibu. Jadi mereka heran di Jawa itu kok boleh sih membakar rumput. Kalau tempat saya bakar rumput udah habis satu gedung, dia bilang satu gedung udah habis gitu ya, saking panasnya ya. Dan kok heran dia lihat bombang sampah disapu terus dibakar. Kok bisa sih di sini bakar rumput? Kalau di sana udah habis satu area satu sekolah. Heran saja. Terus kok matahari di sini malu-malu ya kalau mereka ke Jawa itu kok matahari jam segini belum muncul gitu kan, biasanya kalau daerah tertentu ya di Indonesia Tengah atau Timur apalagi yang di Nusa Tenggara jam 7 tuh udah kayak jam 12 siang kan kadang. Di Iya, sini jam sama. 12 kok matahari nggak ada. Ini mataharinya Sini kemana kami ya? jam 6 itu matahari sudah panas, Ibu.
Iya betul. Katanya nggak semangat nih aku kerja, nggak ada etos semangat nih, nggak matahari nggak mau muncul lah, nggak ada loh ciri-ciri matahari muncul itu bagian semangat kerja. Tapi dia bilang lingkungan nih, lingkungannya nih nggak ada matahari, saya nggak semangat, pengennya tidur melulu gitu ya. Nah itu cuman budaya teman-teman ya. Oke, terus semangat kerja kalau gajinya ada terus lancar, misalnya tiket-tiket ada bonus, itu pasti semangat dong. Semua orang pasti semangat ya. Ada nggak ketika dikasih bonus kebanyakan, aduh ini terlalu banyak, saya malah nggak semangat gitu. Ada nggak ya? Nggak ada ya, Mas? Oh, tidak ada, Bu. Malah kalau dikasih bonus begitu bilang, kalau boleh tambah lagi. Ada itu Ibu. Itu Pak Dantos itu Ibu. Oh. Apa udah nih, Aduh. Iyalah, pasti nggak ada lah ya. Sama di sini juga sama, dikasih uang remun berlebihan itu semua diem. Kalau kurang semua protes ya. Kalau dikasih lebih nggak ada yang protes. Malah suruh tambah lagi. Dikasih lebih diem semua kata Bapak Rektor begitu. Ketika belum masuk Bapak Rektor tuh SMS tidak berhenti sampai pagi gitu ya. Ketika dikasih lebih pada diem, nggak ada tuh terima kasih ke saya deh. Aduh gitu ya. Akhirnya Pak LC itu yang biasa berbakalai kalau depan kerja belum masuk gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya nggak apa-apa, itu semangat juga motivasi kan Bapak, teman-teman. Kalau nggak ada uang juga kita mau cari apa untuk makan gimana, uang bensin mau ke kantor gitu ya. Dan Ya, lain-lain. apalagi kami di Udah. sini biaya hidup besar karena barang-barang semua mahal. Iya, makan juga. Kalau kita nggak ada makan, kita mau mikir pakai apa? Wong itu bahan bakar manusia itu makanan, bukan cuma motor butuh bahan bakar ya. Manusia juga butuh bahan bakar makanan nih. Ya, mikir juga susah kalau nggak ada makan. Ika pu sendal sebelah sebentar yang Bapak pilih ambil. Sendal kenapa Kau itu? bicara sendal apa lagi? Kau punya kebiasaan tidak baik ini. Itu udah. Oke, dikit lagi Bapak Ibu, mungkin ini udah hampir 1 jam ya buat teman-teman ini nih. Oh, dikit lagi yuk. Oke, Bu, lanjut. Ya, oke lanjut ya. lagi. Jadi pingin ke Lanjut, Asu Ibu. ya. Kapan-kapan saya ke sana deh kalau ada waktu deh. Belum pernah loh saya ke Indonesia Timur nih. Yo, motivasi bekerja ya Bapak Ibu. Ya, tadi penggerak atau dorongan dalam diri. Nah, sekarang yang paling ampuh, yang menurut Bapak Ibu itu paling pas atau paling sesuai, dimotivasi dari luar atau dari dalam diri. Dari dalam diri itu tadi Pak Acet bilang pagi-pagi semangat sayang, atau mungkin pacarnya lah, semangat kakak untuk bisa kerja. Atau dari luar, gaji gitu. Dari luar itu misalnya dapat bonus dari pimpinan. Nah, itu yang paling ampuh untuk bisa kerja, mau bangun jam 7.30. Itu semangat dari istri atau uang gitu ya, uang dari pimpinan. Yang paling ampuh. Pilih salah satu. Misal nggak ada bonus tapi ada semangat, atau tidak ada semangat, tidak ada. Ya, gimana Pak? Iya. Hendrikus, silakan. Ya, kalau menurut saya yang paling ampuh itu semangat dari dalam diri sendiri begitu Ibu. Kalau masalah upah atau bonus begitu itu hal kedua begitu Ibu. Terima kasih. Oke, berarti dalam diri. Jadi Pak Hendrikus kalau nggak digaji yang penting dikasih semangat sayang dari istri nggak apa-apa ya, tetap kerja ya. Iya. Ya. Ada benarnya juga. Loh, ada loh Pak Hendrikus, jiwa-jiwa yang dia charity ya, atau kerja volunteer kan tidak butuh duit tapi dia dicintai sama di sekitarnya yang sangat berterima kasih karena mungkin membantu ya, ada yang orang kurang mampu, atau volunteer hewan-hewan itu loh Bapak Ibu. Nah, itu udah puas dia batinnya. Itu mungkin Pak Hendrikus seperti itu ya. Semangatnya dari dalam dulu. Oh ya. Iya Bu, iya betul. Baru nomor 2 gitu, yang setelah digaji dapat syukur gitu. Kalau Pak yang lain mungkin semangat paling besar, motivasi terbesar internal atau eksternal yang silakan Pak, siapa nih? Saya Bu. Pak Hendrikus Serin. Serin, silakan Pak Serin. Hendrikus Serin. Iya. Terima kasih. Pak Serin? Untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali ke motivasi tadi. Kita termotivasi kerja untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Sehingga kalau pilihan saya yang sangat tepat adalah semangat kerja saya itu pertama itu adalah dikasih bonus atau dikasih tips. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sherin, Hendrikus Sherin. Ya, saya juga setuju Bapak mau ada penyemangat atau tidak, yaitu karena butuh makan juga ya, ada bonus. Wah, kalau ada bonus semakin semangat gitu ya. Tetapi juga itu bisa jadi opsi kedua gitu ya. Kalau Pak Hendrikus berarti ini tipe-tipe kejar target ya. Kalau udah target memenuhi dapat bonus tambah semangat gitu ya. Berarti Pak Hendrikus ini kalau kerja harus dikasih target ternyata mungkin ya. Oke, thank you Pak Hendrikus Sherin. Atau siapa Pak Hendrikus? Begini Bu, Hanger, ya. Iya, begini Bu. Saya kembali. Maksudnya kenapa tadi saya berkata demikian? Karena kalau kita bekerja, kalau hanya mengharapkan upah atau bayaran, berarti kita bekerjanya tidak sungguh-sungguh begitu, Ibu. Oh iya, ada yang begitu. Jadi juga, ya. kalau kita mau mengharapkan sesuatu upah atau ganjaran atau dan sebagainya begitu, setidaknya kita buktikan dulu dengan pekerjaan kita. Seperti begitu, Ibu. Ya, setuju Pak Hendrikus. Ada juga yang begitu ya. Oke, mungkin saya ambil kesimpulan ya. Di sini kan ada dua pendapat. Ada yang mau dari luar baru semangat, dikasih bonus baru semangat, atau dikasih pujian pimpinan, atau dikasih sebuah reward, apa ya istilahnya, mendapat apresiasi dari pimpinan itu tambah semangat gitu ya. Kalau dari versi Pak Hendrikus harus dari dalam dulu, semangat itu harus ada nilai dalam diri bahwa kerja itu untuk orang yang kita cintai atau kerja untuk ibadah dari dalam. Nah, emang ada dua jenis ya Bapak Ibu untuk motivasi, apapun motivasi ya. Ya kali ini kita ngomongin motivasi bekerja. Jadi ada internal dan eksternal. Dua-duanya penting Bapak Ibu, dan gimana dua-duanya harus balance nih. Dua-duanya harus balance, harus jalan bareng. Internal eksternal itu tidak bisa dipisahkan. Artinya Pak Sherin juga benar, Pak Hendrikus Hanger juga benar. Kalau kita dari dalam untuk istri tapi nggak digaji, kita harus protes Bapak. Ya, kita harus bilang aturannya kita dibayar. Kalau dibayar cuma sekian tidak ada dari aturan, kita protes. Tetapi kalau nggak dikasih bukan berarti kita protes gitu ya, lihat aturannya. Kalau emang itu tidak melanggar, nggak dikasih karena kerja kita nggak bagus juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah sesuai aturan. Nah, untuk yang Pak Sherin tadi kan eksternal ya, berarti melihat ada bonus atau tidak. Nah, itu juga ada benarnya, tetapi di waktu tertentu bonus itu bukan segalanya. Yang paling segalanya adalah kerja yang benar dulu gitu. Betul juga Pak Hendrikus Hanger ya. Jadi itu opsional. Jadi antara kalau tidak ada hasil kerja kita tidak dihargai, itu bisa jadi tidak semangat. Makanya perlu dihargai dengan bentuknya bisa uang, bisa kata terima kasih, bisa kata-kata penyemangat. Nah, itu bentuk penghargaan yang bisa meningkatkan kita semangat. Itu juga penting karena itu bagian dari psikologi, pemenuhan psikologi dalam diri, pemenuhan kebutuhan gitu ya. Nah, itu dari luar harus ada, dari dalam juga harus ada. Kalau terus timpang, misal tidak digaji terus-terusan atau terlalu sering digaji tetapi dari dalamnya kosong, kerjanya nanti bisa asal-asalan. Jadi dua-duanya juga penting. Tetapi tiap orang ada yang memilih salah satu yang paling besar. Saya mungkin tidak ada bonus, nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan. Atau oke lah saya tidak ada penyemangat di rumah, tetapi saya masih bisa menghasilkan uang untuk yang saya besok beli makan itu tadi, ya untuk kita sendiri, untuk bayar rumah kontrakan, itu saya udah cukup untuk termotivasi. Ada yang seperti itu ya. Tapi dalam diri juga perlu ditingkatkan supaya kita terus untuk bisa kerja dengan baik ya. Karena suatu saat bonus itu tidak terus mengikuti, bahkan ada yang kala-kala perusahaan itu tidak punya bonus lagi gitu ya. Ada yang dia hanya diberikan di setahun sekali saja, atau tidak dapat kali ini tahun ini kita gitu. Nah, itu perlu dalam diri supaya tidak supaya tidak jenuh atau lagi down, misal semangatnya lagi down, itu perlu dari dalam diri munculkan gitu ya. Karena kalau terus bergantung dengan bonus sebagai motivasi, bahayanya ketika perusahaan kolaps atau lagi gak ada bonusan, kita nggak bagus kerjanya. Berarti perlu penyemangat dalam diri juga kita munculkan gitu. Jadi harus ada imbang ya Bapak Ibu.
Tidak ada yang paling mayoritas dari salah satu untuk jangka panjang. Perlu keseimbangan dan untuk jangka panjang, luar dan dalam harus jalan. Oke, itu ya kesimpulannya dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa memahami kembali. Nah, ini faktor-faktornya tadi, faktor fisik, misalnya tadi butuh untuk rumah, untuk bayar kontrakan, cicilan, bayar cicilan mobil, sekolah anak, misal, atau juga barang-barang perabot rumah tangga, kebutuhan makanan, ya, kebutuhan sosial untuk kita ketika ada tetangga meninggal, saudara meninggal, pernikahan gitu ya, kita butuh untuk menyumbang orang, itu juga membuat kita akhirnya bekerja memenuhi kebutuhan tersebut ya Bapak Ibu. Kebutuhan egoistik, ini keinginan, misalnya pengen punya motor baru gitu, Pak Hendrikus pengen punya motor baru, mobil baru gitu ya. Nah, itu otomatis kita kerja lebih keras lagi gitu. Kita kerja harus semangat lagi karena saya mau bongkar rumah nih. Ya sudah, berarti itu jadi motivasi dalam diri atau motivasi yang ada. Masuk di sini jaringan. Ya, gimana Pak? Nah, ini dia motivasi internal dan eksternal. Yang dicontohkan Pak Hendrikus Rangyar tadi motivasi internal ya. Merasa harus bertanggung jawab gitu ya. Juga bagaimana kerja dengan benar dari dalam diri, ya harus berprestasi saya supaya saya ini menjadi contoh karena merupakan seorang pimpinan ya. Lalu yang motivasi eksternal ini kita butuh pengakuan dari pimpinan atau butuh penghargaan ya, atau diberikan kata-kata penyemangat lah. Kadang saya tuh malah yang eksternal ini juga perlu ya Bapak Ibu, kalau udah berhasil kerja yang cukup susah, cuman dikasih kata-kata terima kasih itu udah seneng banget. Walaupun nggak dibayar ya, terima kasih sudah bantu saya, kamu bagus kerjanya, itu saya sudah seneng banget. Itu penghargaan yang luar biasa karena secara psikologi kan udah mengorbankan banyak waktu, yang harusnya malam minggu jalan nggak jalan, ya itu kan sudah diberi apresiasi, itu kita sudah bahagia. Itu akhirnya besok diminta lagi kerja di weekend kita dengan senang hati begitu. Oke Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu materi untuk minggu ini, motivasi kerja, juga semangat dan etos kerja. Jadi ada dorongan dalam diri untuk bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh pimpinan dan juga kantor. Lalu gimana tetap sungguh-sungguh kalau bekerja itu semangat, dan hasil kerja yang bagus itu etosnya. Jadi ada hubungannya ya, gimana kita terus bisa semangat dan gigih atau supaya jenuhnya itu sedikit ditawarkan di jam-jam tertentu dan kita tetap bisa kualitas yang bagus. Jangan sampai kita nggak bagus kerjanya ya. Mungkin lagi down, Pak, lagi down, nggak bagus nih hasil kerjanya gitu. Pernah nggak sampai dimarahin gitu? Kira-kira Bapak Ibu, karena kurang bagus gitu hasil kerjanya. Iya Bu, ada juga. Terus gimana biar semangat lagi? Kadang kan kalau seperti itu, aduh jadi kayak nggak semangat lagi nih kalau dimarahin ya gitu. Nah itu gimana membangkitkan semangat kembali setelah kita mungkin dapat kritik atau dapat evaluasi yang cukup keras itu supaya tidak berlarut-larut untuk sedih gitu atau misalnya down, itu gimana? Kalau Oke. Sepertinya towernya udah lelah ya ini Bapak Ibu ya. Ya Ibu tadi. Iya itu tadi Pak Elcet bilang tower lelah berdiri itu. Tower capek berdiri. Ya, biar deh towernya duduk dulu aja ya, berarti kita sudahi dulu hari ini Bapak Ibu supaya towernya bisa dia istirahat rebahan dulu ya. Dia presensinya belum Ibu? Oh iya, oke. Nanti saya share di grup ya untuk link presensi, atau langsung aja ketik hadir di WhatsApp misalnya, tidak bisa masuk atau buka jaringan gitu. Baik saja langsung. Nanti pakai itu buat list saja, baru nanti dikirim ke Ibu. Ya gitu, boleh pakai list nggak apa-apa Bapak.
Nanti dikirim ya di grup. Ini Bu Ya, yang oke. hadir gitu. Di list saja, tidak apa-apa. Nanti listnya bisa Oh Pak Ibu iya. Ya, kasih. Ah, ya makasih Bu. bisa bisa Pak Ibu. Ketua lupa lupa itu. Pak Ah, Ketua itu dan banyak. Iya, pakai list ah, aja lah daripada sebelumnya lama. sebelum Ini Bu Marta sebelum ini bubar. bagaimana dikasih kesempatan di list Iya. kok nggak mau. Ya, oke Pak Hendrikus, Pak Aceh dan yang lainnya. Izin Ibu. Gimana Pak? Ah, ya, maksudnya informasi buat teman-teman bahwa kalau ada daftar list itu kalau boleh itu bergilir, tidak boleh saling berebutan nanti Iya nomornya jadi kacau betul. begitu. Hanya itu saja. Pak Iya, Ketua izin. tolong isikan saya Izin Pak punya Ketua. nama. Pak Ketua begini, maksudnya sesuaikan dengan nomor urut, Iya, diurutkan maksudnya absen nomor urut dari saja. daftar itu Itu yang udah. sudah ada Itu daftar yang referensi. absensi saja, presensi saja Ibu saja. Daripada lomba-lomba. Oh, yang sudah Sudah, Bu. masuk di Zoom ini sudah saya catat Bapak Ibu. Yang di Zoom ini sudah saya catat ya. Jadi yang sudah di Zoom itu aman. Gitu, tenang aja, Ya. yang Zoom aman gitu. Yang Makasih nggak Bu. bisa masuk Zoom ini yang nggak aman. Yang nggak bisa masuk Zoom ini nasib dah takdir ya gitu. Iya Bu. Ini Mbak lengkap nih, sudah dapat 18 orang. Nah, sisanya biar mereka bikin list begitu atau mau Oke, siap Ibu. Itu yang benar. Oke, siap Ibu ya. ya ini kan ada Pak Setuju. Yohanes Aris udah ada, Pak Bu Viola Mimi, Rahmawati Izin Taher, Bu, Yati. berarti kami ini yang hadir ini tidak usah presensi lagi kah atau Ya nggak bagaimana? usah, nggak apa-apa Pak. Iya. Nggak masalah ya. Sudah saya Bu, catat. izin. Bu, izin Bu. Ya gimana Pak? Nah, karena kami HPS satu, kami berdua Bu orang. Satu HP. Ya sudah. Di grup WhatsApp aja ya. Yang satunya toh yang tidak punya nama toh. Yang tidak punya nama yang masuk di list begitu. Ya. Ya, begitu. Bikin list saja yang tidak di Zoom. Ibu ini dong takut jangan sampai Ibu screenshot itu yang hadir salah ya. Nanti jangan sampai lupa nama hilang Ibu. Biasa Ini waktu yang belum dicatat Pak bukan. Kris Yamlean loh, Pak Kris Yamlean loh. Soalnya namanya Pak Krisna yang masuk. Yang lain, yang satunya di belakang sawah itu saya nggak tahu di belakang sawahnya Pak Kris siapa saya nggak tahu. Itu nama saya Bu, yang itu di Kristianus Yamlean itu. Oh. Itu nama saya yang itu Bu. Ya. Oh, Jangan iya. sampai Ibu bingung lagi Ya, oke, kasih Pak. apa lagi. Oke, makasih Itu 3 Bu. orang di belakang itu. Ini ada 3 orang Di di belakang belakang saya juga. sawah. Mana nggak kelihatan lagi di Iya. sawah. Pak Vitalis Keru pada Iya. tinggal nebel tuh. Pak Vitalis dengan Pantun ada antre juga ini. Oh ya, oke nanti di grup saja. Oke, Silakan makasih Bu. hadir Ya. gitu. Kirim langsung hadir Bu saya gitu aja nggak apa-apa. Oke. Langsung Hadir ketik Bu. ya Hah? begitu. Ya. Langsung kirim Siap, kata Ibu, siap, hadir siap. gitu di grup ya. Di grup saya hadir Bu tadi gitu aja di grup WhatsApp dikirim. Nanti saya tahu siapa nih yang ngirim gitu ya. Oke, terima Oke. kasih Bapak Ibu sudah Oke, semangat makasih Bu. hari ini. Terima kasih. Tidak ada tugas karena sudah menjawab dengan Iya. aktif. Jadi biar Ya. itu jadi penilaian saya gitu ya. Terima Oke, kasih. makasih, Tuhan Bu. memberkati. Oke, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Amin Bu. Ya, sama-sama Bu. Amin. Selamat siang Dadah. semuanya. Siang Bu. Pak Edward juga. Terima kasih. Siang pagi Bu. Baik, ya. Saya end meeting ya. Iya Bu. Ya. Iya.